Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Semoga sehat dan juga pastinya tetap semangat. Senang sekali di kesempatan kali ini bersama dengan saya Nabila Arin kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, belakangan ini pemerintah pusat telah mencanangkan beberapa program strategis nasional atau PSN yang tentunya memiliki tujuan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan tol Joglo-Semar yang tentunya akan menghubungkan 3 daerah segitiga emas di Jawa, yakni Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Di antaranya 2 proyek strategis nasional tersebut adalah jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo dan juga jalan tol Yogyakarta Bawen. Nantinya akan menjadi infrastruktur penghubung utama pelabuhan yang berada di bagian utara Jawa dengan industri padat karya di bagian selatan Jawa. Tentunya ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses menuju 3 bandar udara besar, yakni Yogyakarta International Airport, kemudian juga Ahmad Yani di Semarang, dan Adi Sumarmo di Solo. Bagi Yogyakarta pemirsa semuanya, tentunya rute tol yang melintang sepanjang Sleman sampai dengan Kulon Progo ini diharapkan dapat menjadi pendongkrak ekonomi daerah, tidak terkecuali juga mendukung sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira bagaimanakah proyek pembangunan jalan tol ini yang sudah memasuki tahap pemberian ganti untung tanah masyarakat bisa memberikan dampak positif, dampak signifikan bagi perkembangan sektor pariwisata di Yogyakarta. Tentunya dibutuhkan berbagai macam upaya serta langkah cepat sigap dari lintas sektor di Yogyakarta untuk merespon pembangunan dari jalan tol tersebut. Namun juga kembali kami mengingatkan kepada pemirsa semuanya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan juga tentunya mencuci tangan. Baik pemirsa semuanya, di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih lanjut bersama dengan kedua narasumber kita yang akan mengajak Anda untuk lebih lanjut berbincang seputar jalan tol lewat Jogja, dampak signifikan untuk pembangunan pariwisata di Sleman. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini telah terhubung melalui sambungan Zoom. Beliau Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Kurniawan. Pak Wawan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Arin. Alhamdulillah baik, sehat selalu, semangat Bapak. Ya, harus semangat. Harus semangat. Terima kasih Pak Wawan. Dan juga telah tergabung bersama kami di sini beliau Ketua Badan Promosi Pariwisata Sleman, ada Bapak Agung Trisasongko. Pak Agung, kabar baik, sehat Bapak? Puji Tuhan, sehat Mbak Arin. Baik, puji Tuhan sehat Bapak. Semangat selalu ya Pak Agung? Selalu harus semangat, selalu untuk pariwisata Yogyakarta. Pastinya. Terima kasih Pak Agung, matur nuwun. Dan langsung saja kalau begitu untuk mengawali perbincangan kita kali ini saya akan menuju ke Pak Agung terlebih dahulu ya. Bapak, ini kita tahu bahwa jalan tol nantinya akan melintasi kawasan di Kabupaten Sleman ya Pak. Mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut seputar jalan tol, sejauh ini Bapak, bagaimana sih kondisi pariwisata di Kabupaten Sleman sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mbak Arin ya. Jadi izinkan saya perkenalkan dulu ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Agung Trisasongko sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Sleman. Saya mewakili unsur dari PHRI Sleman. Saat ini saya masih aktif di Urban Hotel Management Yogyakarta yang mengelola beberapa hotel di Jogja dan 1 restoran di Salatiga. Oke, jadi baik mengenai pariwisata di Sleman, kita tahu bahwasanya Sleman yang menarik dari Sleman itu kan adalah alam, ya. Alam yang asri dan bersih, tradisi dan atraksi budayanya, kemudian pusat industri pengolahan salak, perkebunan salak, kemudian banyak sekali desa-desa wisata di wilayah Sleman. Yang ada satu lagi yang Sleman punya yaitu pemandangan Gunung Merapi ya, Gunung Merapi dengan lavaturnya yang mempunyai daya magnet tersendiri untuk para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Dan ada lagi banyak sekali beberapa potensi pariwisata Sleman yang belum diketahui, yaitu jalur goes, jalur walking dan trekking menyusuri pedesaan-pedesaan di lereng sepanjang Gunung Merapi. Itu sementara seperti itu karena Sleman tidak punya
pantai, tidak punya laut, tapi Sleman mempunyai alam, punya pegunungan yang sangat luas. Begitu Mbak Arin. Oke, baik Pak Agung, artinya potensinya luar biasa ya Pak, dari keindahan alam, Sangat. kemudian juga kita lihat dari segi budaya, kuliner, kesenian, semuanya lengkap ada di Sleman ya Pak ya. Nah Bapak kemudian melihat adanya proyek pembangunan jalan tol yang melintasi kawasan Kabupaten Sleman. Kira-kira apa yang bisa Pak Agung lihat dari proyek pembangunan ini Bapak? Apakah ada suatu peluang baru yang bisa dikembangkan atau seperti apa Pak Agung? Oke, terima kasih. Jadi konsep tol ini kan sebenarnya untuk mempercepat dan mempermudah ya untuk distribusi barang maupun akses para wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Sebenarnya kalau kita katakan ini terlambat ya terlambat gitu, tapi daripada tidak sama sekali. Sementara sebenarnya kalau tol itu bisa berbarengan dengan waktu bandara Kulon Progo itu saat dibangun, itu alangkah baiknya, bagusnya. Jadi beriringan begitu. Jadi kalau potensi tol sendiri, saya yakin itu merupakan sarana infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Jadi kita di Yogyakarta, apalagi tol itu kita tahu akan melintasi banyak sekali wilayah di Sleman, mulai dari Prambanan, Meguwo, kemudian lewat ke Monjali, Gamping sampai ke Kulon Progo. Ya, di situ banyak sekali. Nanti ada beberapa yang saya tahu, saya pernah lihat itu dari landscape-nya itu. Ada beberapa exit tol yang akan keluar di Meguwo, kemudian Monjali, dan di Gamping. Itu saya kira memang sarana ini sangat sangat dibutuhkan ya untuk perkembangan pariwisata di Sleman. Karena mempermudah dan mempercepat akses para wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta, khususnya ke Sleman. Karena tol itu benar-benar melintasi sebagian besar wilayahnya Sleman gitu loh Pak. Jadi memang yang pertama memang tol ini sebagai sarana infrastruktur yang sebenarnya sangat dibutuhkan di provinsi kita ini sebenarnya dari sejak lama gitu. Tapi ya alhamdulillah ya puji Tuhan sudah mulai dikerjakan dan semoga cepat selesai dan kita bisa segera cepat selesai dan segera bisa menghubungkan ke beberapa kota, ke 3 bandara besar yang ada di Pulau Jawa. Oke, baik Pak Agung, artinya kalau kita melihat ini sebagai suatu peluang luar biasa ya Pak, bagaimana akses itu lebih mudah, wisatawan bisa lebih mudah menjangkau Yogyakarta, sehingga harapannya juga bisa mendukung sektor pariwisata. Begitu Pak Agung, matur nuwun. Saya akan beralih ke Pak Wawan terlebih dahulu. Bapak dari Dinas Pariwisata melihat hal ini bagaimanakah? Kira-kira peluang seperti apa yang bisa dikembangkan melihat adanya proyek pembangunan jalan tol ini Pak Wawan? Baik, makasih. Jadi jalan tol ini kan sebetulnya tidak hanya meningkatkan konektivitas antar daerah, tapi juga mempercepat pertumbuhan berbagai sektor perekonomian yang ada di DIY. Ya. Termasuk salah satunya sektornya adalah pariwisata. Dan aksesibilitas itu aspek paling penting di pariwisata. Ya. Bagaimana kita ketahui di luar amenitas, atraksi itu ada aksesibilitas. Ya. Aksesibilitas tentu jika semakin tinggi aksesibilitasnya, semakin baik, itu tentu akan membuat mudah untuk dijangkau. Destinasi itu mudah untuk dijangkau, kemudian semakin tinggi tingkat kenyamanan wisatawan untuk dapat berkunjung. Jadi dampaknya sampai ke sana. Sehingga ini artinya dapat mengefisiensikan waktu tempuh ya secara tidak langsung. Nah, selain itu sebetulnya kalau kita bicara jalan tol itu kan juga menghubungkan 3 bandara yang selama ini juga tidak eksis, yaitu Bandara di Ahmad Yani di Semarang, kemudian Adi Sumarmo di Solo, kemudian juga bandara kita yang baru yang luar biasa YIA. Sehingga konektivitas antara ketiganya tentu akan berpengaruh besar terhadap pariwisata DIY. Dan kemudian secara khusus DIY itu juga memiliki 3 ruas tol sebetulnya ya. Yang tadi Semarang Solo sebetulnya bagian dari segmen yang juga sampai ke Kulon Progo, kemudian ada tol Jogja Bawen, kemudian ada tol Solo Yogyakarta ya, seperti yang disampaikan di awal sampai ke Kulon Progo. Sehingga ini menghubungkan sebetulnya juga jaringan
3 kawasan pariwisata, ya, kawasan pariwisata yang strategis yaitu Borobudur, kemudian kawasan strategis Merapi Merbabu, kemudian juga kawasan wisata Candi Prambanan. Jadi 3 kawasan strategis yang luar biasa itu akan terkoneksi dengan lebih mudah, lebih efisien waktu tempuhnya. Sehingga diharapkan sektor pariwisata itu bisa semakin mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih merata tentu ya, karena tidak hanya konsentrasi di 1-2 titik saja. Dan saya kira juga ini bagi kami pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata, tentu pengembangan jalan tol itu merupakan bagian komitmennya pemerintah. Jadi pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan kawasan strategis pariwisata nasional. Dan Dispar dalam hal ini juga merupakan bagian dari pemerintah, sehingga wajib untuk mendukung hal tersebut dan harus segera merespon hal tersebut, ya, karena memang sebetulnya di balik peluang itu ada tantangan yang cukup besar, ya, yaitu membangun dan mengoperasikan koneksi akhir dari jaringan, karena kalau kita bicara jalan itu ada istilahnya last mile connection, jadi memang tidak hanya berhenti di situ, tapi sirip-siripnya dari jalan tol itu kemudian memang harus dipikirkan, termasuk pengembangan sistem intermodal transportasinya, karena kalau kita bicara pariwisata tentu sampai kepada bagaimana intermodalnya, ya. Dan yang terakhir juga harus memastikan perjalanan yang lancar bagi pengguna jalan, atau yang sering kita sebut sebagai seamless travel. Jadi memang itu tantangan besarnya, sehingga tidak sekedar jalan sebetulnya, tidak sekedar jalan tol, tapi ikutannya itu yang perlu kita segera respon cepat. Saya kira itu Mbak Erin. Ya, baik Pak Wawan. Artinya dari Dinas Pariwisata menyambut baik, tinggal bagaimana kita menanggapi hal tersebut ya Pak, dalam artian bukan sekedar berfokus pada pembangunan jalan tolnya saja, tapi kira-kira ke depannya nanti bagaimana terkait dengan kondisi di sekitarnya dan sebagainya, aksesnya, perlu juga untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut. Begitu Pak Wawan, G. Kita akan lanjutkan nanti Pak Wawan dan juga Pak Agung. Sejenak kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali mengajak Anda untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini seputar bagaimana Yogyakarta melihat peluang yang nanti bisa terus dikembangkan melalui proyek pembangunan jalan tol lewat Jogja. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Agung dan juga Pak Wawan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk juga boleh berkenalan dengan salah seorang narasumber kita. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD DIY. Ada Bapak Muhammad Syafi'i. Pak Syafi'i, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Sehat ya Bapak, semangat selalu nggih? Alhamdulillah, ya sehat. Baik, terima kasih. Pak Syafi'i, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita terkait dengan peluang yang bisa kita kembangkan terlebih dari sektor pariwisata Bapak dengan adanya pembangunan jalan tol. Dari legislatif sendiri Bapak, kira-kira apakah pembangunan jalan tol ini juga sudah selaras dengan program-program yang dicanangkan oleh DPRD DIY Bapak? Ya, terima kasih sekali Mbak. Jadi kita dulu di bulan Desember Mbak ya, jadi kita sempat beraudiensi ke Kementerian PU karena memang dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan termasuk perencanaan jalan tol di Jogja ini memang kementerian ini langsung ke Pemda Mbak ya. Jadi memang waktu itu kita dari DPRD tidak begitu banyak tahu informasinya Mbak. Ya, berawal dari waktu itu ada semacam aspirasi dari masyarakat ya, di daerah Gamping kalau tidak salah, waktu itu meminta advokasi tentang titik atau garis yang akan dilalui begitu ya. Nah waktu itu kami kemudian mengajukan ke kementerian dan waktu itu bisa diterima. Nah waktu itulah kita baru nyambung Mbak. Jujur aja baru nyambung waktu itu bulan Desember. Ya, kita waktu itu kemudian dapat penjelasan secara detail, secara lengkap oleh semua tim yang membawai satker di sana ya.
yang melalui Solo, Jogja, dan nanti sampai ke mana? Bandara ya, sampai ke Bandara Kulon Progo. Jadi memang kita melihat hal yang penting dari pembangunan tol ini, kita waktu itu sampaikan adalah yang terkait dengan pengembangan perekonomian masyarakat. Jadi artinya bagaimana tol itu tidak sekedar jalan yang lewat Jogja saja, begitu ya, tapi bisa memberikan efek, kalau tadi dibicarakan adalah efek dari sisi pariwisata. Nah, kami juga waktu itu menyampaikan bagaimana bisa memberikan efek ekonomi. Nah, sehingga di sini kita sampaikan bagaimana penentuan rest area misalnya, atau penentuan exit tol ini juga integrasi ya, atau bisa nyambung dengan pengembangan pembangunan daerah ya, yang dilewati terutama ya, Sleman, kemudian ada juga kan Bantul ya, melewati Bantul ya, Sedayu itu ya, kemudian juga sampai ke Kulon Progo. Ini yang kami sampaikan aspirasi masyarakat itu kepada tim yang ada di Kementerian PUPR di Jakarta pada waktu itu. Demikian, Mbak. Ya, baik Bapak. Artinya ini juga selaras dengan program yang direncanakan DPRDI ya Pak, di mana pembangunan juga menjadi salah satu proses yang harus dilakukan untuk terus membawa kemajuan terkhusus bagi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kira-kira Pak Syafi'i, bagaimana kira-kira supaya pembangunan dari jalan tol ini bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat? Karena mungkin Bapak ada kekhawatiran dari masyarakat ketika dibangun jalan tol, kemudian barangkali beberapa daerah merasakan dampak mungkin yang kurang mengenakan bagi sebagian masyarakat, Bapak. Kira-kira bagaimana Pak dengan dari pembangunan ini bisa memberikan dampak yang baik, termasuk juga bisa menarik minat kunjungan yang juga mendukung sektor pariwisata di Yogyakarta? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, Mbak ya. Jadi kita minta waktu itu tim dari PUPR, Satkernya itu untuk serius berkomunikasi dengan Pemda, baik Pemda DIY maupun Pemda kabupaten yang dilewati. Ya, semisal tadi Sleman, ada Bantul, juga ada Kulon Progo. Untuk memastikan bahwa arus lalu lintas, arus orang dan juga sekaligus arus uang yang dibawa oleh orang yang melewati tadi itu juga mandek ya, atau dibelanjakan di wilayah-wilayah itu ya, entah itu di tempat wisata ya, atau di tempat tadi saya contohkan misalnya rest area, di mana rest area itu mengakomodasi potensi UMKM yang ada di daerah itu. Nah, itu waktu itu sudah kami sampaikan bagaimana memastikan penentuan titik-titik rest area, titik-titik jalan keluar dari tol atau exit tol itu terintegrasi dengan program pemerintah kabupaten, ya, Pemda setempat, ya, sehingga kita harapkan sekali lagi dengan adanya tadi ya exit tol, dengan adanya rest area itu akan memberikan dampak ekonomi yang langsung kepada masyarakat setempat, walaupun mungkin jumlahnya pasti ya akan terbatas, tidak akan bisa sebesar-besarnya karena jelas nanti exit tol kan ada standarnya ya, berapa kilometer baru ada lagi dan seterusnya. Nah, tapi itu yang paling penting, jangan sampai tidak ada koordinasi, tidak ada program yang ini nyambung dengan keinginan dari daerah setempat ya. Baik Bapak, artinya sekali lagi mungkin bukan sekedar lewat saja ya Pak ya, tapi juga ada keinginan dari para pengguna jalan tol tersebut barangkali untuk mampir sebagai salah satu upaya untuk juga melibatkan masyarakat di dalamnya. Baik, terima kasih Pak Syafi'i. Kembali ke Pak Agung. Pak Agung, tadi disampaikan bahwa ini bisa menjadi salah satu peluang bagaimana UMKM atau mungkin sektor terkait bisa terlibat dalam proyek pembangunan ini. Nantinya mungkin seperti yang Pak Syafi'i sampaikan tadi ya, bagaimana terkait dipertimbangkan rest area, exit tol dan sebagainya. Ada nggak Pak Agung persiapan khusus atau mungkin rencana khusus yang sudah dipersiapkan oleh pihak pariwisata di Sleman menyambut hadirnya jalan tol ini Pak Agung? Yang pasti dari pihak Dinas Pariwisata Sleman ya Mbak, itu sudah mulai mempersiapkan untuk kita punya Sleman yang punya menjadi unggulan seperti desa wisata, destinasi wisata yang menjadi unggulan, itulah yang kita akan kita up supaya daerah tersebut, deswita tersebut yang memang menjadi unggulan Sleman ini
yang akan kita tata sedemikian rupa sehingga dengan adanya tol ini lebih mudah terjangkaunya, lebih mudah, lebih cepat menyampainya. Jadi percuma saja seandainya ada tol sudah lewat Sleman, ternyata kita tidak punya destinasi unggulan yang menarik untuk wisatawan, juga percuma. Akhirnya mereka juga nanti cuma akan lewat doang gitu loh, tidak akan mampir untuk membelanjakan uangnya di Sleman gitu. Jadi yang saat ini kami sedang tata yaitu untuk destinasi-destinasi wisata kita jadikan jadi destinasi wisata yang menarik. Begitu Mbak Rin. Ya, baik Bapak. Artinya juga kembali melihat potensi yang dimiliki ya Pak, ditingkatkan kembali, kemudian dibuat menjadi lebih menarik sehingga para wisatawan juga memiliki keinginan untuk nantinya tidak sekedar lewat, tapi kembali tadi mampir juga di daerah wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Terima kasih Pak Agung. Saya beralih ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, tadi dikatakan bahwa memang adanya aksesibilitas yang mudah, ini harapannya bisa membawa lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta Bapak. Terlepas dari kondisi pandemi nih Pak Wawan ya, kita lihat bahwa di akhir pekan saja Jogja itu sudah sangat padat. Artinya ada yang bilang biasanya kalau weekend itu Jakartanya pindah ke Jogja Pak, karena banyak yang liburan ke Jogja, kemudian banyak yang ingin menghabiskan liburan akhir pekan di Jogja. Ada persiapan khusus Bapak untuk dapat menyambut hal tersebut, mengantisipasi membludaknya wisatawan ketika nanti jalan tol sudah terrealisasi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Arin. Jadi memang dampak dengan dibangunnya tol itu bermacam-macam ya sebetulnya. Tidak hanya di pariwisata saja, tetapi sektor lain juga tentu akan terdampak. Ya. Seperti tadi disampaikan menyangkut masalah ekonomi. Jadi memang keberadaan tol ini bagian dari tol Trans Jawa sebetulnya yang diharapkan untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, salah satunya dengan cara mendorong pertumbuhan wisata baru, khususnya kalau teman-teman asita itu sampai berdiskusi mengenai one day tour, karena dengan waktu yang sama bisa terjangkau ke banyak titik, ya lebih banyak titik, sehingga memang ini salah satu contohnya, sehingga keberadaan tol itu juga diharapkan bisa menumbuhkan sentra-sentra sumber ekonomi yang ada di daerah yang tersambung. Nah, kemudian juga kita berharap jadi peluang untuk tantangan mengembangkan ekonomi kreatif sebetulnya. Karena sekali lagi kalau kita bicara tol itu juga tidak hanya destinasi wisata sebetulnya, tapi kaitannya dengan ekonomi kreatif termasuk UMKM tadi yang disampaikan pembicara terdahulu. Sehingga memang kita berharap paket-paket wisata yang inovatif ya, jadi ekonomi kreatif juga ada di dalamnya, memungkinkan wisata lebih banyak datang. Nah, tadi problemnya seperti yang Pak Arin tanyakan, kemudian antisipasinya gimana? Karena hari biasa aja sekarang udah macet, nanti apalagi ada tol ya. Nah, antisipasi itu sebetulnya sudah dipikirkan saat perencanaan dulu, sehingga memang ketika kita masuk elevated di atas ring road utara, itu kan banyak sekali exit tolnya. Tadi sudah disampaikan. Jadi salah satunya untuk yang Jogja Solo itu kan juga ada 4 pintu tol yang di ring road utara. Mabio, kemudian ada di UPN, ada di Monjali, sama Trihanggo. Jadi itu salah satu sebetulnya antisipasi bagaimana biar masuknya mobilitas dari luar ke Jogja itu tidak tersentral di satu titik ruas, sehingga bisa terbagi. Dan ini mesti memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya kalau kita bicara Sleman, tidak hanya Sleman Timur. Ya, selama ini perhatian khususnya destinasi wisata memang banyak terfokus di Prambanan dan sekitarnya. Sehingga nanti kalau sudah cukup banyak exit tolnya, kita harapkan juga kemacetan itu bisa terbagi. Artinya tidak hanya terbagi arusnya, tapi terbagi bagaimana mereka ke destinasi yang ada di Sleman Barat, sehingga wisata itu tidak hanya kemudian ada di Sleman Timur, tapi bisa dikembangkan juga di Sleman Barat, ya, khususnya di Prianggo dan sekitarnya. Kemudian nanti yang Jogja Bawen itu juga harapannya
seperti Banyurejo, Tambak Rejo, Tempel Sleman itu bisa dikembangkan nanti destinasi wisata baru sebagai tantangan untuk wilayah Sleman bagian barat di sebelah utara khususnya. Sehingga ini salah satu antisipasi sebetulnya di perencanaan Mbak Arin. Kemudian nanti kalau kita sudah bicara implementasi, tentu teman-teman perhubungan juga sudah memetakan ya bagaimana simulasi arus masuknya di exit tol. Dan sebagai antisipasi juga sudah direncanakan pengembangan juga Outer Ring Road, kemudian jalur lintas selatan itu juga diperkuat, kemudian yang Jalan Temon Borobudur juga kita kembangkan, terus Prambanan Gading juga iya. Itu salah satu contoh antisipasinya Mbak Arin. Sehingga nanti diharapkan kemacetan, penumpukan setelah adanya tol itu bisa terurai ya. Dan syukur-syukur terurainya ke destinasi wisata. Sehingga tadi yang saya sampaikan, paket-paket wisata kita kaitannya dengan pola perjalanan harus disiapkan. Jadi itu salah satu contoh yang harus kita lakukan agar kemacetannya tidak terjadi dan ada pemerataan kunjungan wisatawan ke destinasi. Baik, Pak Wawan. Baik, terima kasih. Artinya sekali lagi ini juga sudah menjadi perhatian dari pemerintah, dari dinas terkait ya Pak ya, bagaimana pemerataan ini juga bisa direalisasikan. Tidak terfokus pada satu titik saja untuk mengantisipasi membludaknya wisatawan ketika nanti jalan tol sudah terrealisasi. Pemerataan menjadi salah satu fokus dalam proyek pembangunan ini. Terima kasih Pak Wawan dan juga narasumber lainnya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita. Masih bersama dengan Pak Syafi'i, kemudian juga Pak Wawan dan Bapak Agung dari BPPD Sleman. Saya akan kembali ke Pak Agung ya. Bapak tadi disampaikan bahwa memang ternyata dari dinas terkait pun juga telah terus mencoba untuk bagaimana program pemerataan ini bisa terrealisasikan ketika jalan tol nanti sudah ada di Yogyakarta. Artinya ini juga menjadi suatu peluang besar bagi Sleman untuk dapat melihat hal tersebut. Sejauh ini Pak Agung, kira-kira potensi wisata di Sleman yang seperti apa? Atau mungkin paket wisata di Sleman yang seperti apa yang nanti akan diunggulkan atau mungkin terus digencarkan terkait dengan pembangunan jalan tol ini Pak Agung? Ya, terima kasih Mbak Arin. Jadi memang saat ini teman-teman dari Ikatan Wisata Indonesia, dari semua organisasi pariwisata yang ada di Sleman, khususnya Asita juga sedang mempersiapkan paket-paket yang menarik. Supaya, begini Mbak, jadi adanya tol itu, yang menurut kami itu ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positifnya di sini yang jelas pasti, tol itu akan mempercepat ya, sebagai akses, sebagai konektivitas, mempercepat para wisatawan untuk menuju ke Jogja, atau mungkin khususnya ke Sleman. Kemudian juga meningkatkan taraf hidup ya masyarakat sekitar, UMKM dan lain sebagainya. Tapi yang menurut kami ini menjadi kekhawatiran kami dampak negatifnya yaitu length of stay-nya, lama tinggalnya di Jogja itu akan berkurang karena akses itu cepat. Biasanya dengan akses cepat mereka yang rencananya mau stay di Jogja, katakanlah menikmati Jogja dan Sleman dan sebagainya untuk 2-3 malam karena jalurnya cepat, mudah, tujuan cepat dicapai, akhirnya mereka hanya 1 malam atau mengurangi lama tinggalnya di Jogja, kemudian pindah ke kota lain. Karena dari Jogja ke Solo dengan tol mungkin nanti hanya 40 menit atau mungkin 30 menit. Dari Jogja Semarang mungkin hanya 1,5 jam atau 2 jam, seperti itu. Jadi ini kekhawatiran kami. Wah, ini jangan-jangan length of stay-nya kami akan berkurang. Tapi kami tetap semangat, bahwasanya tetap tol ini menjadi sarana kami untuk bisa membangkitkan ekonomi, terutama di pariwisata ya. Jadi ya yang pasti ya tol inilah yang akan bisa meningkatkan potensi wisata kita dengan kunjungan wisata yang akan semakin banyak, semakin cepat ke Yogyakarta. Kalau dari segi kredit sih sepertinya bukan menjadi salah satu kekhawatiran kami. Karena dengan adanya tol itu malah akan mengurangi kreditnya yang ada di kota.
Gitu Mbak Arin. Baik Pak Agung, terima kasih. Dan tadi menanggapi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita Bapak bahwa juga terkait dengan sektor pariwisata, ini juga terlibat seperti para pelaku UMKM, bagaimana nanti barangkali dengan adanya rest area dan sebagainya ini bisa terus mendukung potensi UMKM yang dimiliki. Tadi Pak Agung juga menyampaikan ya Pak, kalau Sleman ini terkenal dengan salah satu kulinernya salak yang juga diolah menjadi berbagai macam kuliner yang enak ini ya Pak. Nah, kira-kira Pak Agung, ada nggak pendampingan khusus atau mungkin program-program khusus bagi para UMKM untuk bisa menyambut positif dari adanya upaya pembangunan tol ini, Pak Agung? Ya, makasih Mbak Arin. Setahu saya, Dinas Pariwisata ada bidang khusus yang memang berkaitan dengan para UMKM, di mana pembinaan terhadap para UMKM di setiap wilayah, di setiap desa wisata yang punya potensi, seperti contohnya di Desa Penting Sari, kemudian ada desa wisata yang memang dia penghasil salak. Di situ adakan pembinaan, kemudian kuliner dengan berbagai macam jenis salak, diolah berbagai macam masakan, ada juga di Desa Wisata Kelor contohnya. Jadi menonjolkan berbagai macam kuliner yang berbahan dasar dari kelor. Itu dari Dinas Pariwisata Sleman ada bidang tertentu, bidang khusus yang memang pembinaan terhadap warga masyarakat UMKM di wilayah Sleman, Mbak. Ya, baik Pak Agung. Artinya juga pihak dari Dinas Pariwisata pun juga telah mempersiapkan sumber daya manusianya di Sleman ya Pak ya, untuk bisa menyambut baik proses pembangunan ini, termasuk juga para pelaku UMKM. Terima kasih Pak Agung. Saya beralih ke Pak Syafi'i ya. Bapak tadi disampaikan yang menjadi salah satu PR atau mungkin tantangannya adalah bagaimana dengan adanya pembangunan jalan tol ini length of stay-nya bisa tetap ada. Dalam artian mungkin ada kekhawatiran ketika aksesnya mudah, akhirnya length of stay-nya nanti berkurang. Kira-kira bagaimana Pak Syafi'i melihat hal tersebut? Ya, saya kira ini menjadi sebuah tantangan ya. Artinya sesuatu yang akan bisa memacu kita untuk lebih serius, untuk lebih bekerja keras, ya, memastikan Jogja ini tidak cukup ya untuk dieksplorasi. Ya, artinya itu. Artinya apa? Pertambahan destinasi wisata menjadi satu kuncinya, ya. Semakin banyak destinasi wisata dan yang tentunya juga sisi kualitasnya, ya, artinya ini juga tadi menjadi tantangan bagi Badan Promosi dan juga Dinas Pariwisata bagaimana pengembangan destinasi baru ini juga semakin banyak dan dari sisi kualitas juga bisa terkontrol sehingga memastikan orang ini ke Jogja atau lewat Jogja yang mau wisata ke Jogja walaupun sudah dimudahkan dengan tol merasa tidak cukup. Ya. Artinya harapan kita dengan stay yang masih sama seperti sebelum adanya tol, tapi akan semakin banyak objek wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan yang ke Jogja. Ini harapan kita itu, Mbak. Oke, baik Pak Syafi'i. Artinya tinggal bagaimana kita bisa terus berinovasi ya Pak ya menjawab tantangan tersebut. Barangkali bagaimana Betul sekali, Mbak. Tetap ya. menarik wisatawan untuk berkunjung, tidak hanya sekedar lewat saja begitu ya Pak Syafi'i? Iya. Ya. Jogja selalu ngangen nih, Mbak. Jogja selalu ngangen nih, setuju Pak Syafi'i. Oke, terima kasih. Saya beralih ke Pak Wawan ya. Bapak, bagaimana melihat hal tersebut Bapak? Tadi kembali lagi masih berbicara supaya mempertahankan length of stay atau mungkin kalau length of stay-nya tidak terlalu lama, inovasi apa kira-kira yang bisa dilakukan Pak Wawan? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara pariwisata, length of stay itu salah satunya. Jadi ada indikator lain yang juga nggak kalah penting. Yang pertama jumlah wisatawan. Kemudian tadi length of stay yang kedua, tapi satu hal lagi yang ketiga yang tidak kalah penting dan justru itu paling penting adalah spending money-nya. Jadi jadi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana mereka membelanjakan uangnya di Jogja. Kalau khususnya hari ini kita bicara Sleman ya di Sleman. Ya. Itu yang paling penting karena itu juga ukuran indikator terpenting sekarang di pariwisata ya, spending money-nya wisatawan. Sehingga ini yang perlu kita pikirkan. Makanya tadi kita hanya
tidak hanya bicara mengenai bagaimana membuat wisatawan mampir ke Jogja, tapi bagaimana wisatawan itu kemudian membelanjakan sebanyak-banyaknya di Jogja. Dan itu ada hubungannya dengan ekonomi kreatif tadi yang saya sampaikan, bisa kerajinan, handicraft, dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini yang kemudian bagi kami adalah tantangan tersendirinya di situ. Artinya kalau saya di Dinas Pariwisata menyiapkan destinasi dengan amenitas yang baik, yang layak, kemudian dengan atraksi yang menarik, itu harapannya bisa menyerap jumlah kunjungan wisatawan, bisa nambah length of stay dan spending money-nya. Sehingga menanggapi tol itu memang kita harus menyiapkan beberapa destinasi ya di sekitar, terutama yang tidak terlalu jauh dengan exit tol, tapi bisa kemudian menahan wisatawan itu untuk mampir dan syukur-syukur dia akan betah di situ ya. Dan yang paling penting mereka membelanjakan uangnya di Jogja ya, khususnya di Sleman kalau kita bicara Sleman. Sehingga ini satu indikator yang perlu kita perhatikan karena strateginya tentu akan berbeda kalau hanya menarik jumlah kunjungan saja. Dan menurut saya tadi betul apa yang disampaikan, bagaimana membuat agar wisatawan itu memang sengaja berkunjung ke Sleman, bukan sekedar mampir karena lewat di Sleman. Karena kalau yang namanya spending money itu pasti dia harus berkunjung ya. Kalau hanya mampir itu biasanya belanjanya hanya oleh-oleh sedikit ya, tidak cukup banyak untuk membelanjakan di akomodasinya, tapi hanya sekedar oleh-oleh. Tapi kalau mereka memang sengaja berkunjung ke Sleman menginap, saya kira itu akan memperbanyak atau meningkatkan spending money-nya karena length of stay itu juga berbanding lurus sebetulnya dengan spending money. Artinya kalau kita bisa menahan lebih lama wisatawan di Jogja, itu probabilitas untuk mengeluarkan uangnya lebih banyak tentu akan terjadi daripada dia hanya sekedar lewat ya, karena lewat itu biasanya ya hanya oleh-oleh aja, tidak ada pengeluaran lain, makan minum ya, kulinernya dan sebagainya. Nah ini saya kira yang mungkin sama-sama perlu kita pikirkan antara Dinas Pariwisatanya Sleman, Dinas Pariwisata di DIY, dan tentu dukungan DPRD ya, tidak hanya DPRD DIY, tentu juga DPRD Sleman punya komitmen bersama untuk menangkap itu, karena kalau kita kembali bicara tol itu kan sebetulnya rangkaian panjang yang mesti kita pikirkan dampak-dampak ikutannya ya, tidak hanya kemudian rest area, mungkin setelah exit tol itu wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke DIY itu mau kita alirkan kemana, kira-kira seperti itu. Ini yang harus kita pikirkan sehingga sekali lagi agar spendingnya meningkat, Mbak Aris. Baik, Pak Wawan, artinya ini menjadi tantangan ya Pak ya, bukan sekedar mengejar length of stay lagi, tapi bagaimana spending money ini bisa dioptimalkan, walaupun mungkin length of stay-nya berkurang seperti itu Pak Wawan ya, termasuk bagaimana kita bisa menarik wisatawan, ini tidak sekedar mampir, tapi juga sengaja memang ingin berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Terima kasih Pak Wawan, kita nanti akan melihat bagaimana kira-kira kesiapan dari para pelaku wisata di Sleman, tapi kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali mengajak Anda untuk berdiskusi terkait bagaimana para pelaku wisata ini bisa menyambut baik adanya pembangunan jalan tol yang nanti rencananya akan lewat di beberapa kabupaten di Yogyakarta. Saya akan menuju kembali ketiga narasumber, kali ini ke Pak Agung terlebih dahulu ya. Bapak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Syafi'i dan juga Pak Wawan tadi. Artinya kita punya target baru Bapak. Tidak sekedar bagaimana mempertahankan length of stay, tapi bagaimana kita menarik wisatawan untuk bisa spending money lebih banyak nantinya. Nah, kira-kira Pak Agung, adakah strategi khusus atau mungkin rencana kedepannya yang akan dilakukan oleh Kabupaten Sleman menanggapi tantangan baru tadi Bapak, bagaimana wisatawan itu bukan sekedar mampir tapi bisa spending money secara optimal. Silahkan Bapak.
Terima kasih Mbak. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi mereka bisa memaksimalkan untuk membelanjakan uangnya di tempat kita di Jogja atau di Sleman. Di sini kalau sesuatu hal tidak menarik kan nggak mungkin orang itu mau belanja itu. Jadi kan orang wisatawan tidak eman untuk membelanjakan uangnya karena ada sesuatu yang membuat mereka puas, membuat mereka senang dan menarik. Yaitu di sini kami harap para pelaku wisata, ya, terutama Sleman, itu saat ini sudah harus mulai berbenah diri, mempersiapkan diri agar destinasi-destinasi wisata yang ada di Sleman menjadi menarik untuk dikunjungi dan wisatawan tidak eman untuk membelanjakan uangnya di Sleman. Nah, hal ini tidak hanya destinasi wisata aja, di sini harus juga berbenah hotel-hotelnya, kemudian restorannya, objek wisatanya, pusat oleh-oleh, pusat kuliner, atraksi budaya, semua harus dibikin semenarik mungkin. Jadi wisatawan akan merasa betah, walaupun akhirnya length of stay-nya berkurang, tapi karena kualitas dari produk yang ada di Sleman itu memang memuaskan, maka mereka tidak akan eman untuk membelanjakan uangnya di Sleman, begitu Mbak. Oke, baik Bapak. Artinya ini juga menjadi satu tantangan tersendiri ya Bapak bagi para pelaku wisata di Sleman melihat adanya pembangunan jalan tol ini. Tapi kalau untuk dalam beberapa jangka waktu ke depan Bapak, apakah sudah ada strategi khusus yang dilakukan? Dalam artian apakah sudah ada rencana kira-kira seperti apakah kemasan yang akan ditunjukkan untuk membuat wajah Sleman ini menjadi lebih menarik Bapak? Ya, mohon maaf Mbak untuk dalam 1,5 tahun ini ya, kurang lebih dengan adanya pandemi yang 1,5 tahun ini berlangsung, kami sendiri dari Badan Promosi Pariwisata Sleman sementara ini masih wait and see, Mbak. Jadi belum bisa bergerak apa-apa karena memang banyak sekali batasan-batasan yang tidak bisa kami lakukan gitu. Jadi yang kami lakukan saat ini kita masih terfokus pada masalah pandemi. Yang kami lakukan saat ini hanya ikut mendukung program pemerintah dalam penerapan PPKM, dalam prokes, ya walaupun ini sangat menyakitkan gitu ya, tapi ini ibarat sebuah pil pahit yang harus kami telan gitu loh, supaya kita segera sembuh gitu aja. Dan sebenarnya kalau bicara insan pariwisata saat ini, kami sudah tidak bisa nangis lagi karena air mata kami sudah kering gitu Pak. Jadi ya tetap kita berharap pandemi segera selesai, proses vaksin segera merata dan pariwisata bisa segera bangkit. Karena saya yakin dengan pariwisata bangkit, maka perekonomian juga akan berangsur membaik. Seperti itu Mbak Ari. Baik Pak Agung, artinya sekarang kita masih sembari menunggu Bapak ya, berharap kondisinya segera membaik, sehingga nanti kita bisa berfokus pada hal-hal yang lain dalam artian tadi bagaimana mempersiapkan pembangunan jalan tol dan sebagainya. Walaupun mungkin sementara waktu memang kita masih berfokus bagaimana Yogyakarta bisa pulih terlebih dahulu. Begitu nggak Pak Agung? Betul Mbak Ari. Ya, baik, terima kasih Pak Syafi'i. Tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Agung ya Pak, artinya sekarang ini memang adalah masa kita harus fokus dulu ke upaya pemulihan pasca pandemi ini, masih di kondisi pandemi ini, dan kira-kira apa Bapak yang bisa dilakukan oleh para pelaku wisata dalam artian sembari menunggu kondisi membaik, tapi kita juga bisa mempersiapkan hal-hal ke depan yang mungkin nanti akan menjadi tantangan baru Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ari. Jadi dari apa tadi disampaikan, saya kira betul sekali, kita sangat paham betul apa yang sekarang ini menjadi keprihatinan kita, terutama bagi teman-teman di sektor pariwisata, terkait dengan jalan tol. Memang kan ini kalau kemarin kami tanyakan itu memang paling cepat itu 2023, Pak. Jadi masih paling cepat itu 2023. Sehingga dengan waktu yang ada, seperti tadi disampaikan tanyakan Mbak Arin, jadi memang menurut saya yang paling penting hari ini dengan di tengah pandemi memang peran pemerintah menjadi lebih besar. Kalau kita mengharapkan para pelaku wisata yang boleh kita katakan swasta, memang saat ini berat bagi mereka. Walaupun dalam pertemuan yang lalu saya sempat sampaikan ya Mbak Arin ya, bagaimana bisa masuk ke digitalisasi ya Mbak Arin ya. Jadi bagaimana pelaku wisata bisa mengambil peluang jangka pendek ini sambil menunggu kondisi bisa masuk untuk masuk di dunia digital ya, untuk bisa bertahan. Tapi dalam konteks tadi pengembangan penyiapan terkait dengan nanti jalan tol memang menurut kami yang paling hari ini bisa bergerak harusnya adalah pemerintah. Karena mereka sudah punya dana APBD, tinggal bagaimana apa yang menjadi infrastruktur yang sangat diperlukan untuk nyambung ya dari jalan tol yang nanti dibangun oleh pusat, kemudian Pemda, DIY maupun Sleman,
ataupun kabupaten yang lain ini segera bisa menyambung yang terkait dengan infrastrukturnya, sehingga kita tentunya jangan sampai pandemi selesai baru difikirkan ya. Tapi saya kok yakin mungkin Pemda sudah melakukan itu ya, sehingga upaya-upaya perencanaan yang terkait dengan infrastruktur ini sudah jalan dulu ya, sambil tadi menunggu kondisi pandemi yang tentunya kita harapkan akan semakin menurun dan bisa segera hilang ya. Ini yang kita harapkan. Saya kira begitu Mbak, peran pemerintah akan lebih besar. Ya, baik Bapak, artinya ini perlu sinergi ya Pak dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk mendukung upaya pemulihan tersebut, termasuk bagaimana mendukung para pelaku wisata bisa terus berinovasi meskipun kita juga masih terus berharap kondisinya segera membaik. Terima kasih Pak Syafi'i. Saya kembali ke Pak Wawan. Bapak, ke depannya kira-kira seperti apa Bapak program kepariwisataan yang akan dilaksanakan dijalankan oleh Dinas Pariwisata DIY merespon adanya infrastruktur pendukung seperti jalan tol tadi, termasuk kita masih menunggu kondisi pandemi yang kita harapkan segera membaik ini Pak Wawan, silakan. Ya, baik. Jadi memang yang kita butuhkan sekarang adalah sinergi kolaborasi untuk antisipasi. Ya. Karena apa? Karena sektor infrastruktur itu sektor esensial yang terus jalan terus. Ya. Walaupun di pandemi ini mereka tetap jalan terus, makanya tadi betul target itu 2024 Pak. Jadi memang awalnya 2023 karena kemudian konsentrasi terpecah ada pandemi COVID, itu targetnya sebetulnya 2024 seperti yang disampaikan Bapak Kemenko Marves kemarin. Jadi kita tetap jalan terus infrastruktur itu, sehingga tadi Mbak Arin, Bapak Ibu sekalian, kita butuh sekali kolaborasi tidak hanya diimplementasi, jadi sinerginya tidak hanya diimplementasi, tapi bagaimana kolaborasinya ada di antisipasi. Karena apa? Karena kalau ini begitu selesai, sementara kita hanya konsentrasi pandemi, tidak menyiapkan bagaimana destinasi, bagaimana kemudian promosi, itu akan kehilangan momentum. Jadi mungkin bentuknya saja yang berbeda, sehingga kami itu tetap menyiapkan destinasi dengan amenitas yang layak ya, dan menyiapkan atraksi yang menarik agar mampu siap menyerap kunjungan wisatawan yang telah dibuka pintunya semakin banyak. Dan kemudian juga bagaimana membuat agar wisatawan itu memang kembali tadi sengaja datang ke Sleman, karena itu menyangkut daya tarik ya, sekali lagi. Dan ini sesuatu yang perlu betul-betul kita pikirkan, karena orang berkunjung atau berwisatawan itu adalah mencari pengalaman yang baru. Kalau misalnya destinasi itu hanya begitu-begitu saja, tidak ada atraksi yang di dalamnya ada yang baru, saya kira orang akan datang sekali, kemudian setelah itu dia akan kembali. Tapi kalau kita kreatif, inovatif, saya kira akan membuat sesuatu yang baru terus-menerus ya. Sesuatu yang baru terus-menerus, dan itu akan membuat orang cari pengalaman baru terus-menerus. Ya. Dan tidak bosan ya. Sederhananya begitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ini mungkin tantangan buat teman-teman Asita, teman-teman PHRI, teman-teman travel agent ya, menyiapkan travel pattern atau pola-pola perjalanan setelah nanti tolnya jadi, mereka harus ya siap ya. Jangan sampai sudah jadi kemudian baru kita diskusi bagaimana travel pattern-nya, pola perjalanannya, dan sebagainya. Saya kira itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Artinya juga persiapan untuk menyambut pembangunan jalan tol juga terus dilakukan sembari kita terus berupaya untuk bisa bangkit di tengah kondisi pandemi ini Pak Wawan. Terima kasih. Dan selanjutnya singkat saja mungkin dari Pak Agung terlebih dahulu, harapan kedepannya seperti apa Bapak untuk pariwisata di Jogja, terkhusus di Kabupaten Sleman. Silakan Bapak singkat saja. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan pariwisata Sleman bisa segera bangkit, karena kami memiliki banyak potensi wisata yang ada di Sleman, terutama desa-desa wisata yang memang merupakan unggulan kami di Sleman. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Kita berharap pandemi segera berakhir, kondisi segera membaik sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki Sleman. Terima kasih. Dari Pak Syafi'i, silakan harapannya seperti apa? Ya, sama Mbak. Harapannya masih sama. Ya. Pandemi segera berakhir, pembangunan tol bisa berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan, ya seperti tadi disampaikan Pak Wawan. Dengan adanya pandemi, akhirnya 2024
ya, sehingga tadi penyiapan-penyiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah, fasilitasi yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada para pelaku wisata, saya kira ini adalah momentum yang tepat untuk kita menyiapkan sambil kita berharap pandemi berakhir dan pariwisata Yogyakarta bisa bangkit kembali. Baik, terima kasih Pak Syafi'i. Harapan kita bersama pariwisata Jogja bisa bangkit kembali. Dari Pak Wawan terakhir silakan singkat saja Bapak. Ya, pandemi nggak boleh frustasi, ya. Tapi kita mulai inovasi untuk bersinergi dalam mengantisipasi tol yang akan jadi sebentar lagi. Oke, Saya kira itu baik. yang paling. Terima kasih Pak Wawan. Pandemi nggak boleh frustasi ya, tapi kita harus terus berinovasi dan juga jangan lupa untuk bersinergi. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita, Pak Agung matur nuwun, Pak Syafi'i terima kasih, Pak Wawan terima kasih untuk diskusi menarik kita. Semoga pandemi segera berakhir dan pariwisata Jogja boleh kembali bangkit lagi. Terima kasih Bapak semuanya. Ya pemirsa semuanya, tidak terasa kita sudah berdiskusi bersama bagaimana pemerintah, dinas dan juga pelaku wisata bisa menyambut pembangunan jalan tol yang kita berharap juga segera terrealisasi. Namun ini juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita bisa terus berinovasi meskipun di tengah kondisi pandemi. Tidak berarti kita hanya berdiam diri saja. Dan jangan lupa tentunya untuk mendukung percepatan dari pemulihan kondisi pasca pandemi, kita juga kembali mengajak para semuanya, Anda para pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Kalau kita disiplin, pasti kita bisa menjaga Jogja untuk kembali bangkit dan juga terutama di sektor pariwisata. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk para narasumber dan juga seluruh pemirsa. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di Anjang Sana edisi berikutnya. Bye-bye.